Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang untuk kita tetap belajar dan saling ingat mengingatkan satu sama lain. Ayyuhal mustami'unal kiram, beberapa hari yang lalu telah kita pelajari tentang sifatul jannah wa ahluha, keadaan surga dan para penghuninya. Masih dari kelanjutan bab tersebut, pada malam hari ini kita akan membahas, belajar bersama-sama tentang ahwal jannah wa ahluha. Ini sebagai i'tibar bagi kita untuk memotivasi kita agar kita senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan, menebar kebaikan, dan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mustami'un al-kiram, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala awwalu zumratin tadkhulul jannah min ummati, orang yang pertama dari umatku yang masuk surga yaitu ala suratil qamar lailatul badri, yaitu mereka yang wajahnya seperti bulan purnama. Sumayali sumalladzina yalunuhum ala surati asyadda najmin fis sama'i idoa. Kemudian yang kedua, orang yang wajahnya bersinar seperti bintang-bintang di langit. Jadi yang pertama wajahnya bersinar seperti bulan purnama, lalu gerombolan yang kedua atau kelompok kedua yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala wajahnya bersinar seperti bintang yang ada di langit. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu orang-orang yang tidak membuang, golongan yang ketiga tidak membuang air kecil dan air besar, mereka tidak berludah dan tidak berliur. Sisir mereka dari emas, kemudian keringat mereka berbau minyak kasturi, dan tinggi mereka sama dengan tingginya Nabi Adam, kira-kira situna diroan, yaitu sekitar 60 kasta. Itu orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah syababun jarodun muraddun laisa lahum sya'run illa fir ra'si wal hajibina wa ahdil ainin wa ahdabil ainaini. Sesungguhnya penghuni surga itu laki-laki atau pemuda yang tampan dan ganteng. Mereka tidak mempunyai rambut selain daripada selain daripada halis matanya. Yakni laisa lahum sya'run anatun wala sya'run ibatun ala tuli Adam. Sama tinggi mereka itu seperti Nabi Adam, yaitu 60 kasta. Dan umur mereka rata-rata 33 tahun. Pakaian mereka itu hijau, dan diletakkan di hadapan mereka itu hidangan-hidangan. Ada hidangan dari buah-buahan, ada hidangan dari burung.
Maka mereka berkata, ya waliullah, amma inni qad syaribtu min ainil salsabil. Wahai waliullah, kekasih Allah, sesungguhnya saya minum dari telaga salsabil dan saya makan buahnya. Dan tertulis di tangan mereka, di jari-jari mereka, di 10 jari mereka itu tulisan maktubun fil awal, tulisan yang pertama itu di jari-jari pertama, salamun alaikum bima sobartum, salam kesejahteraan bagi kamu atas kesabaran kamu di dunia. Itu yang di jari pertama. Kemudian yang di jari kedua tertulis lagi, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu ke dalam surgaku dalam keadaan aman dan tentram. Kemudian di tulisan yang ketiga, di jari-jari ketiga tertulis, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang diwariskan kepada kamu semuanya atas apa-apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Atas apa-apa yang telah kamu kerjakan di dunia dari amalan-amalan soleh yang ada di dunia. Lalu di jari yang keempat tertulis, rafa'tu ankumul ahzan wal humum, saya telah mengangkat dari kalian rasa sedih dan rasa duka. Itu yang tertulis di jari penghuni-penghuni surga. Wafil khamis, dan di jari yang kelima tertulis, albasnakum al-hulli wal halal, aku telah memakaikan kamu pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian di jari yang keenam tertulis, zawwajnakum al-hur al-ain, aku telah menikahkan kamu dengan bidadari-bidadari yang mana matanya seperti mutiara, cantik-cantik. Wafisabi, dan di jari yang ketujuh tertulis, walakum fiha ma tastahil anfus wa taladdadul a'yun wa antum fiha khalidun, dan kamu silakan makan apa yang ada di dalam surga ini yang enak-enak dan enak dilihat mata, dan antum kekal di dalamnya. Jadi kamu kekal di dalamnya. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa di dalam surga dan neraka itu tidak ada lagi mati. Jadi ketika kita masuk surganya Allah, maka kita kekal di dalamnya. Di sana nggak ada mati lagi. Begitu juga di nerakanya Allah, kekal di dalamnya, tidak ada mati lagi di sana. Wafisamin, di jari yang ke-8 tertulis, rafaqtumun nabiyyin wasodiqin, kamu akan bersama-sama para nabi dan para siddiq di sana, di surga. Kemudian di jari yang ke-9 tertulis, sirtum syababan la taharumuna, kamu tetap menjadi remaja, mudah terus seperti umur 33 tahun, baik perempuannya atau laki-lakinya, mudah terus, nggak pernah tua. Jadi walaupun hidup di surga itu selama beribu-ribu tahun, maka tidak pernah tua, mudah terus. Sirtum syababan la tahrumun, kamu akan menjadi pemuda-pemuda yang ganteng dan tidak pernah menjadi tua. Lain halnya dengan dunia. Dengan dunia kalau sudah umur 60, 70 itu sudah tua dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di dunia ada yang disebut dengan kematian. Tapi kalau di surga itu nggak ada. Mati itu sudah ditiadakan. Sehingga orang-orang yang berada di sana umurnya sama, kisaran 33 tahun. Salasun wa salasina sanatan. Kemudian wafil asyir, dan di jari yang ke-10 tertulis, sakantum fi jawar man la yu'zil jiron, kamu duduk hidup bertetanggaan satu sama lain dengan tidak saling ganggu satu sama lain. Jadi di surga itu juga mereka hidup bertetanggaan satu sama lain. Jadi tidak saling ganggu-mengganggu. Mereka hidup damai, tentram satu sama lain. Sehingga terasa nyaman sekali kehidupan
di sana, berbanding terbalik dengan kehidupan yang ada di neraka. Mudah-mudahan kita tergolong masuk ke dalam surganya Allah ini, yaitu paling tidak di golongan orang-orang yang ketiga, kelompok yang ketiga yang seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ada 3 kelompok umatnya yang akan masuk surga nanti. Yang pertama, seperti saya jelaskan pertama tadi, bahwa yang golongan pertama itu muka mereka seperti bulan purnama. Kemudian yang kedua seperti cahaya bintang di langit. Yang ketiga mereka tidak buang air besar, mereka tidak berludah, dan sisir mereka dari emas. Kemudian keringat mereka seperti harum sekali seperti minyak kasturi, dan tinggi mereka sama dengan tingginya Nabi Adam. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu dari 3 golongan ini. Qala al-faqih rahimahullah, man arada ayana la hadhil karamah fa alaihi ayyudawima khamsata asya. Barang siapa yang akan mendapatkan karomah seperti yang saya sebutkan di atas, yang 10 tadi yang tertulis di jari-jari penghuni surga tadi, maka barang siapa yang ingin mendapatkan itu, maka hendaklah dia membiasakan dengan 5 perkara. Awwaluha ayyamna nafsahu min jami'il ma'asi. Yang pertama itu harus mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya betul-betul dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia tidak berbuat maksiat sekecil apapun. Walaupun ada hadis lain mengatakan bahwa maksiat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita mau bertaubat. Tetapi alangkah indahnya ketika kita hidup di dunia ini selalu mencegah hawa nafsu kita agar tidak terjumus kepada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghindarkan diri kita dari hawa nafsu, dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang tertulis di jari-jarinya penghuni surga tadi, yaitu yang diantaranya Assalamualaikum bima sabartum, salam sejahtera bagi kamu atas kesabaran kamu di dunia untuk menahan hawa nafsu. Salam sejahtera di surga. Kemudian udkhuluha bisalamin aminin, kata Allah, silakan kamu masuk ke surgaku dengan aman, dengan damai, dan seterusnya. 10 tadi. Jadi yang pertama, kalau kita mau mendapatkan itu, kita harus mampu menahan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan maksiat, apapun maksiat itu bentuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan hindarilah atau cegahlah kamu dari hawa nafsu, artinya kontrollah hawa nafsumu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempatmu kembali. Jadi kalau kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, insya Allah surga tempat kita. Karena sama-sama kita ketahui, ayol mustami'un al-kiram, bahwa hawa nafsu ini cenderung mengajak kita untuk berbuat yang tidak benar, berbuat maksiat. Oleh karena itu, ketika itu kita kuasai nafsu kita, artinya kita tidak terpengaruh oleh nafsu kita, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka insya Allah surga tempat kita. Amin. Kemudian yang kedua, ayyardu bil yasir minat dunya li'annahu rawiya fil khabar anna samanal jannah tarkud dunya. Harus ridho dengan apa yang ada di dunia. Jadi harus ridho kita apa yang menimpa kita di dunia. Karena anna samanal jannah tarkud dunya, karena harganya, imbalan surga itu ketika kita meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Jadi kalau kita berpaling
untuk tidak menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini, maka itulah harganya surga. Meninggalkan bagaimana? Artinya kita berhura-hura menikmati kenikmatan dunia sehingga kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya cenderung ketika kita sudah menikmati nikmatnya dunia ini, maka kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah itu. Kita asik dengan dengan diri kita sendiri, kita asik dengan pergaulan-pergaulan kita dengan sesama teman, sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cenderung mengarahkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya melanggar syariat. Karena harganya surga itu meninggalkan kelezatan dunia. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan karomah dari apa yang disebutkan di atas, ayyakuna harisan ala ta'ah fa yata'allaqu bi kulli ta'atin, yaitu dia harus betul-betul sungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hatinya itu kosong dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun dia berada. Ketika dia berada di kantor, dia taat kepada Allah. Ketika dia berada di kebun, dia taat kepada Allah. Ketika dia berada di di rumah, dengan sendirinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapanpun dia taat kepada Allah. Sehingga kalau ketaatan itu sudah melekat di hati, maka mustahil kita ini akan melakukan hal-hal yang enggak benar. Katakanlah di kantor, mustahil kita akan melakukan hal-hal yang tidak benar ketika kita merasa bahwa kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hatinya bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu betul-betul melekat, tidak dibuat-buat. Karena ketaatan itulah sebabnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang taat kepada Allah itu biasanya tidak akan mau lagi berbuat hal-hal yang tidak benar, dan dia selalu bertaubat atas apa yang telah dia lakukan itu. Qala Allah Ta'ala wa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga bagi kamu yang telah diwariskan oleh Allah kepada kamu semuanya. Kenapa? Karena kamu di dunia berbuat amalan-amalan soleh. Jadi surga itu cuma diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh di dunia, kepada orang yang taat kepada Allah di dunia. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa nanti di surga itu nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi yang mohon ampunan kepada Allah. Yang ada di sana, yang ada di sana cuma kita itu mengharapkan hasil dari perbuatan-perbuatan kita yang ada di dunia. Kemudian ar-rabi, yang keempat, ayuhibbas sholihin wa ahlal khair. Yang keempat itu kita harus senang kepada orang-orang soleh dan ahli kebaikan. Jadi kita harus senang kepada mereka, wa yukhalituhum wa yujalisuhum, dan kita bergaul dengan mereka, duduk bersama mereka, duduk bersama orang-orang yang soleh, duduk dengan para ulama. Karena dari mereka itulah akan muncul hikmah-hikmah dalam kehidupan ini. Dari mereka itulah akan muncul ilmu-ilmu agama yang bagus, yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Fa inna wahidan minhum idza ghufira lahu yasfa' li ashabihi wa ikhwanihi. Karena orang-orang yang soleh dan orang-orang ahli kebaikan itu, jika mereka itu punya hak untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita, dan mereka juga punya hak untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Itu bagi orang-orang yang soleh, para ulama-ulama yang soleh, para sahabat-sahabat kita yang ahli kebaikan. Kita bergaul dengan mereka, karena siapa tahu sesuai dengan janji Allah itu, dari mereka itu nanti akan muncul syafaat di yaumil mahsyar nanti. Insya Allah nanti mereka bisa membantu kita. Ada sebuah hadis yang menyatakan ketika kita ditanya, kamu sama si A dulu lagi ngapa? Dan ada seseorang yang masuk surga, kemudian di surga itu dilihatnya temannya yang sering ngaji dulu nggak ada, ditanya, ya Rob, mana teman saya si A?
Kalau dia nggak masuk, dia itu teman saya ngaji dulu. Maka dengan syafaatnya, dengan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita ditariknya untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saling beri syafaat satu sama lain. Kemudian aksirul ikhwan fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Nah, ini dia gunanya kita bersilaturahmi itu. Aksirul ikhwan, perbanyaklah saudara-saudara, perbanyaklah teman-teman, perbanyaklah sahabat-sahabat. Fa inna likulli akhin syafa'atun, sesungguhnya setiap sahabat kamu, setiap saudara kamu, setiap teman-teman baik kamu, itu nanti mereka akan memberikan syafaat kepada kamu ketika di yaumil kiamah nanti. Tentunya teman-teman yang baik, teman-teman yang ahlul khair, teman-teman yang soleh, teman-teman yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka itu juga insya Allah memberikan syafaat kepada kawan-kawannya yang tadinya berbuat amal soleh juga sama-sama dengan dia di dunia. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, aksirul ikhwan fa inna likulli akhin syafa'atun. Perbanyaklah saudara-saudara, perbanyaklah teman-teman, karena sesungguhnya saudara itu, teman itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamah. Amin. Kemudian al-khamis ayyuk sirat doa wa yas'alullah ta'ala ayyarzuqahul jannah. Ini yang tak kalah pentingnya, harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita surga. Wa yaj'ala khatimahu ila khairin, dan membuat akhir dari kehidupan kita ini menjadi husnul khotimah. Maka jangan lupa kapanpun kita berdoa, baik itu setelah kita selesai melaksanakan sholat ataupun kapan saja, jangan lupa kita berdoa, Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khotimah wa la tahtim lana min hadhihi dunya illa bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirilah hidupku di dunia ini dengan husnul khotimah, dan jangan kau akhiri hidup di dunia ini kecuali dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu ya dengan baik, bisa dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bisa juga mungkin di saat kita sholat kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikategorikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa qala ba'dul hukama arukun ilad dunya ma'ama yu'ayinu minasawab jahlun. Selalu mengerjakan meninggalkan dunia, dan dia tahu bahwa meninggalkan dunia itu pahalanya besar, tapi tetap dia kerjakan dunia itu, maka itu adalah suatu kebodohan yang besar. Wa inna tarkal juhdi fil amal ba'dama arafa sawabihi ajzun, dan sesungguhnya meninggalkan keseriusan dalam bekerja sedangkan dia tahu bahwa pekerjaan itu akan mendapatkan pahala yang besar, maka itulah bentuk kelemahan kita. Wa inna fil jannati rahatun ma yajidu illa man lam yakun fid dunya rahatun. Maka sesungguhnya di dalam surga itu adalah tempat kita istirahat, tempat kita bersenang-senang, dan dia tidak didapatkan kecuali di dunia orang itu selalu berbuat kebaikan. Jadi dia tidak akan mendapatkan kelezatan di akhirat kalau di dunia itu dia istirahat dari beramal-amal soleh. Jadi tidak ada kata di akhirat itu kita untuk tidak ada kata di dunia ini untuk istirahat dari amalan-amalan soleh, karena istirahat itu di surga sesungguhnya. Ar-rohatu fil jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa dzukira an Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu taala annahu arada ayyadkhulal hammam. Diriwayatkan dari Ibrahim ibnu Adham bahwa dia berkata,
anahu arada ayadkhulal hammam, dia mau masuk ke kamar mandi. Pamana'ahu sahibul hammam, dan penjaga kamar mandi itu menghalanginya, tidak menyuruh dia masuk. Wa qala, dan dia berkata, penjaga kamar mandi itu, la tadkhul illa bil ujra, jangan kamu masuk ini kecuali kamu harus bayar dulu. Fabaka Ibrahim wa qala, maka Ibrahim tadi Ibrahim ibnu Adham menangis. Lalu dia berkata, Allahumma la yu'zin li an adkhula baita syayatin majannan. Ya Allah, dia tidak mengizinkan saya untuk masuk rumah setan itu secara gratis. Rumah setan itu artinya kamar mandi, karena di kamar mandi itu tempatnya para setan, itu senang setan di kamar mandi itu. Maka dia dikatakan, ya Allah, penjaga kamar mandi itu tidak mengizinkan saya untuk masuk kamar mandi secara majanan. Pakai pali biduhul baitan nabiyyin wa siddiqin majanan. Bagaimana saya akan masuk ke rumah para nabi dan siddiq secara majanan, secara gratis? Wa zakara anna fi ba'di ma unzilallahu ta'ala an ba'di anbiya'i alaihi salam, ya ibnu Adam, tashtarin nar bisamanin ghalin. Wahai anak Adam, kamu membeli neraka itu dengan harga yang mahal. Ya mahal kita membeli neraka itu. Karena biasanya orang-orang yang gemar yang melakukan maksiat, katakanlah minum-minuman keras, itu harganya luar biasa mahal. Sedangkan itu dilarang oleh agama, dan banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang memang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harganya mahal. Tetapi kita masih sanggup untuk melakukan itu. Maka di sini, ya ibnu Adam, kata Nabi, tashtarin nar bisamanin ghalin, kamu membeli surga itu, membeli neraka, kamu membeli neraka itu dengan harga yang mahal. Wala tashtaril jannah bisamanin rakhis, dan kamu tidak membeli surga dengan harga yang murah. Jadi kalau surga itu murah harganya, nggak mahal-mahal, enggak. Kita datang ke masjid gratis, kita ngebantu orang gratis, kita berbuat baik kepada orang gratis, tapi semua itu adalah imbalannya surga. Makanya dikatakan kalau untuk masuk surga itu biayanya murah, tapi kalau untuk masuk neraka itu biayanya mahal. Oleh karena itu si Ibnu Adham menangis, dia kok orang ini enggak masuk masuk rumah setan aja harus bayar, apalagi kita masuk rumah Nabi dan orang-orang siddiq. Enggak ada yang gratis, semuanya harus dibayar. Bagaimana ngebayarnya? Ya kalau mau dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus membayarnya dengan harga yang mahal. Kalau mau kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus membayarnya dengan harga yang yang wajar. Warawiya an Abi Hazim anhu qala law kanatil jannatu la yadkhulu fiha ahadun illa bi tarki jami ma yuhibbu minad dunya lakana yasiran fi janibiha. Jika seandainya surga itu tidak dimasuki oleh orang-orang kecuali bagi orang yang meninggalkan apa-apa yang dia suka di dunia, maka itu sangat mudah. Walau kanatin naru la yanju minha illa bitahammuli jami' ma yakrahu lakana yasiran fi janibiha. Dan barang siapa yang mau masuk surga dengan meninggalkan apa-apa yang dibencinya, maka itu mudah baginya. Dan bagaimana waqad tadkhulul jannah bitarki juz'in min alfi juz'in mimma tuhibun, dan kamu telah masuk surga dengan meninggalkan sebagian kecil dari apa yang kamu suka di dunia. Waqad tanju minan nar bi tahammuli juz'in min alfi juz'in kama takra, maka kamu akan terbebas dari neraka ketika kamu meninggalkan apa-apa yang kamu sukai, tentunya dari hal-hal yang berbau maksiat. Jadi ketika kita meninggalkan pekerjaan yang kita sukai, dalam tanda kutip pekerjaan itu adalah pekerjaan yang maksiat, maka itulah sebab mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tarkud dunya syadid,
meninggalkan dunia, meninggalkan kelezatan dunia, kenikmatan dunia itu susah, berat. Wa tarkul jannati asyaddu minhu, dan meninggalkan surga itu jauh lebih sulit daripada itu. Artinya kita mengharapkan surga itu jauh lebih sulit. Wa inna mahrul jannati tarkud dunya, sesungguhnya maharnya surga itu tak lain dan tak bukan adalah kamu meninggalkan kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Tentunya kenikmatan yang mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yas'alullah ta'ala al-jannah salasa marot qalatil jannah. Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang surganya Allah sebanyak 3 kali, maka surga itu berkata, Allahumma adkhilhu al-jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga ini. Jadi kalau kita minta kepada Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkan kami ke dalam surgamu, ya Allah, kita berdoa. Tentunya ini yang berdoa ini ya orang-orang yang soleh lah, termasuk kita orang-orang yang yang taat beribadah, yang soleh, yang sholatnya nggak pernah tinggal, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga itu menjawab, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga ini. Wa man istajara minan nar salasa marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Sama ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali untuk terhindar daripada terhindar daripada neraka. Gimana doanya? Allahumma ajirhu minan nar. Maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka ini. Panas'alullah ta'ala ayyujirana minan nar. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kami dari neraka, wa yudkhilana al-jannah, dan akan memasukkan kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun fil jannati siwa liqa'il ikhwan istima'um lakana hani'an thayyibah. Dan di dalam surga itu mereka akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang tadinya di dunia sama-sama beramal soleh. Kemudian dilanjutkan, ini masih berkenaan dengan sifat-sifat surga. Wariwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati aswaq. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar. Ya sama, di dalam surga itu ada pasar. La syira'a fiha wala bai'a yajtami'una fiha halkan. Tetapi walaupun dia ada pasar di dalamnya, tidak ada jual beli di sana. Para penghuni surga berkumpul di sana. Untuk apa dia berkumpul? Yatazakkaruna kaifa kanat fid dunya. Mereka berkumpul di sana membicarakan masa lalu mereka ketika mereka berada di dunia. Artinya bernostalgia di sana. Bercerita keadaan mereka dulu ketika di dunia. Kaifa ibadatur rahman, bagaimana mereka beribadah, ketaatan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan giatnya mereka beribadah, dengan taatnya mereka beribadah itu, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ini. Itu mereka ingat kembali, mereka ceritakan satu sama lain, bernostalgia dia. Wa kaifa kana fuqara'u ahlud dunya, dan mereka membahas bagaimana orang-orang fakir dahulu di dunia, mereka banyak membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa aghniya'uhum, dan orang-orang yang kaya dulu di dunia. Orang-orang yang kaya mungkin banyak bersedekah, ada juga orang-orang yang kaya pelit. Mereka berbicara di sana, mengingatkan kembali masa lalu mereka, bernostalgia. Wa kaifa kanat al-maut, dan bagaimana mereka juga mengenang bagaimana dulu ketika sakratul maut menjemput mereka, ketika kematian menjemput mereka, bagaimana rasanya. Mereka saling ceritakan satu sama lain di sana.
Wa kaifa sirna ba'da tulil lubni ilal jannah. Dan mereka bercerita bagaimana prosesnya mereka sehingga mereka bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya dari Abi Marrah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala yuradun nas jami'an sirat. Semua manusia nanti akan digiring ke namanya sirat. Dan mereka berdiri di sirat itu di samping, di sekitar neraka. Sumayamuruna ala sirat bi'amalihim. Dan mereka berjalan di atas sirat itu sesuai dengan amal ibadah mereka. Sirat itu namanya siratul mustaqim, jembatan yang kecil. Faminkum mayyamuru misal barok. Di antara mereka itu ada yang berjalan seperti kilat. Faminkum mayyamuru misari. Di antara mereka juga ada yang berjalan seperti angin, cepat. Ini orang-orang yang banyak amal soleh ini. Kemudian wa minkum mayyamuru mislatoir. Kemudian di antara mereka juga ada yang berjalan terbang seperti burung, cepat luar biasa. Wa minhum mayyamuru kajwadil khail. Di antara mereka juga ada yang berjalan seperti jalannya kuda. Di antara mereka juga ada yang berjalan seperti jalannya unta, pelan. Wa minhum mayyamuru ka'adu rijli hatta anna akhirahum rajala yamurru ala maudi ibha'i qadamihi. Di samping itu ada juga yang berjalan di atas kedua kakinya dan kakinya terpleset sumaya yatakappa'u bi sirat. Karena kakinya terpleset maka dia terjebur ke dalam neraka. Jatuh dia dari sirat itu dan dia tercebur ke dalam neraka. Wasirat daksun mazlatun. Haddahu sirat itu tipis sekali ukurannya. Kalau tadi ceritakan bahwa seperti rambut di belah 7. Hadduhu ka hadis saib, tajamnya seperti tajamnya pedang. Tajamnya seperti tajamnya pedang. Min narin yahtafizuna bihanar. Dan di dalamnya menyala api-api. Di bawahnya menyala api-api neraka yang sangat-sangat panas. Famin baini marin najin. Dan di antara mereka yang berjalan itu ada yang berhasil. Wamin baini makhdusin najin. Di antara mereka yang terluka itu ada juga yang berhasil. Famin baini maksudin pinar. Dan di antara mereka yang luka itu ada yang langsung masuk neraka. Wal malaikatu yaqulun. Dan malaikat berkata kepada mereka, Rabbi salim salim fayamur rajulun. Maka malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah orang yang berjalan ini. Wa huwa akhirul jannati dukhulan. Dan dialah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Fa idza jaza sirat rafa'alahu baba minal jannah. Ketika dia mendekati sirat, maka dibukakanlah bagi orang itu pintu surga. Fala yara lahu fil jannati muq'idan. Fa idza nasaraiha qala rabbi anzilni hauna. Nah, ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga, maka dia duduk di situ. Ketika dia melihat kiri kanan, maka dia berdoa. Orang yang terakhir masuk surga tadi, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi anzilni hauna. Ya Allah, turunkan saya di sini. Karena dia melihat di surga itu begitu nikmatnya, lezatnya di dalamnya, indahnya pemandangannya, sehingga dia berdoa, ya Allah, turunkanlah saya di sini. Udah cukup di sini aja. Sudah cukup di sini aja ya Allah. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, falalaka an anzaltuka hauna tas'aluni ghairu. Dan nanti jangan dulu kata Allah, nanti kamu setelah aku turunkan di sini, nanti minta lagi mau di tempat lain. Fayaqulu la wa izzatuka fayanzilu lahu summa yarfa'u lahu fil jannati munasil. Tidak ya Allah,
Kalau saya sudah turun di sini ya nggak mungkin saya minta lagi ke tempat lain. Fayataha faro ilahi ma'ato mimma yaro. Fayaqulu, kemudian Allah perlihatkan lagi kepadanya tempat yang lain. Maka dia berdoa lagi kepada Allah, minta, Rabbi anzilni hunaka. Ya Allah, turunkan saya di tempat itu, karena dia melihat yang di sana lebih bagus daripada yang di sini. Kurang terus. Fayaqulu fala'allaka an anzaltuka hauna antasalni ghairu. Dan benar, ketika kamu saya turunkan di situ, nanti minta lagi kamu turun di tempat lain. Fayaqulu la wa izzatuka fayanziluhu. Tidak. Sesungguhnya saya mau turun di sini aja, katanya. Udah di tempat ini aja ya Allah, karena ini sudah cukup bagi saya. Sungguh indah pemandangannya. Sumayar fa'ulahu fil jannah hatar rabi'. Dan dia diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat ke surga-surga yang lain sampai ke 4 kali, 4 tingkat. Fa idza kanati rabi'ah rafa'alahu fayataha qara ilahi kulla syai'in ata. Maka ketika sampai yang surga yang keempat, di level keempat, maka dia berkata, alhamdulillah saya sudah diberi semacam ini. Fayaskutu fala yas'alu syai'an. Dan dia terdiam. Dia tidak berkata apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, ala tasal, apa kamu tidak minta lagi? Fayaqulu sa'altu hatta istajibtu. Fayaqulu Allah taala laka mislud dunya wa asaru amsalia. Dan bagi kamu, kata Allah, seperti dunia, bahkan bagi kamu surga ini seperti dunia luasnya, bahkan 10 kali lipat luasnya dunia ini, luasnya surga ini 10 kali lipat luasnya dunia, jatah untuk kamu. Itu bagi orang yang tadinya terakhir masuk surga itu. Bahadza wa audu ahlul jannah munzilan. Dan inilah sesungguhnya tempatnya ahli surga sesungguhnya. Jadi luasnya 10 kali lipat luas dunia. Qala Abdullah ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatahaddatsu bidzalika illa dhuhik atta badat nuwajizuhu. Nabi tidak berbicara apa-apa ketika dijelaskan itu, dia cuma sekedar tertawa. Ruwiya bil khabar anna nisaa ahlad dunya man ja'ala min huna fil jannati bi fadlihina 'alal hur. Sesungguhnya dia diriwayatkan di hadis yang lain, sesungguhnya perempuan dunia, man ja'ala min huna fil jannah, sesungguhnya perempuan yang beramal soleh di dunia, ketika dia masuk surga, maka kata hadis ini, maka dia lebih cantik, lebih bagus daripada bidadari surga. Qala Allah Ta'ala, inna ansa'unahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Ya, kami jadikan perempuan itu bikir selamanya. Bikir itu artinya perawan selamanya. Huraban atroba li ashabil yamin. Ini adalah hadiah bagi ashabul yamin. Ashabul yamin itu bisa kita lihat pengertiannya di dalam surat Al-Waqi'ah. Apa sebenarnya ashabul yamin itu? Ya tentunya sekilas kita ketahui bahwa ashabul yamin itu orang yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan kejahatannya. Jadi itu maka sangat beruntung bagi wanita-wanita, istri-istri kita yang di dunia dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di surga nanti dia cantiknya melebihi bidadari surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangan
itu berasal dari saya pribadi karena kekurangan ilmu dan pengetahuan saya. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf, wal afu minkum. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.